dari bank ya? Iya. Kamu tahu nggak sih terkait dengan regulasi perbankan di Indonesia itu kayak gimana? Nggak ngerti. Kalau belum tahu, yuk kita mari bahas. Hai. Yang pertama kita masuk ke sejarah singkat bank dan juga sistem perbankan. Bank pada awalnya lahir dari kegiatan tukar-menukar pada zaman kuno. Kata bank berasal dari bahasa Italia yakni banca atau banco yang berarti bangku atau meja, yaitu tempat para penukar uang melakukan transaksi keuangan. Aktivitas perbankan pertama kali berkembang di wilayah perdagangan seperti Babilonia, Yunani, dan juga Romawi kuno. Pada masa itu, kegiatan utama bank masih terbatas pada penitipan uang, penukaran mata uang, dan pemberian pinjaman kepada pedagang. Pada abad pertengahan, perkembangan bank semakin pesat di Eropa, terutama di Italia. Kota-kota seperti Florence, Venesia, dan Genoa menjadi pusat perdagangan dan keuangan. Salah satu bank terkenal pada masa itu adalah Medici Bank yang berperan besar dalam sistem keuangan Eropa. Seiring berkembangnya perdagangan internasional, bank mulai menjalankan fungsi yang lebih luas seperti transfer dana, pemberian kredit, dan penyimpanan kekayaan. Memasuki abad ke-17 dan ke-18, bank modern mulai terbentuk dengan hadirnya bank sentral. Salah satu bank sentral pertama adalah Bank of England yang memiliki fungsi mengatur peredaran uang dan menjaga stabilitas keuangan negara. Dari sinilah sistem perbankan modern berkembang ke berbagai negara di dunia. Di Indonesia, sejarah perbankan dimulai pada masa kolonial Belanda. Bank pertama yang didirikan adalah De Cevasa Bank pada tahun 1828 yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dan juga cikal bakal Bank Sentral Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menasionalisasi bank-bank peninggalan Belanda dan membentuk sistem perbankan nasional. Pada tahun 1953, De Cevasa Bank diubah menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Perkembangan perbankan Indonesia memiliki semakin maju dengan lahirnya berbagai bank pemerintah, bank swasta, dan juga bank syariah. Reformasi sektor perbankan juga terus dilakukan, terutama setelah krisis moneter tahun 1998 untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih sehat, kuat, dan juga terpercaya. Lebih dari 2 dekade, dunia hukum perbankan kita bersandar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Di sana disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi klasik ini menekankan peran bank murni sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Fokusnya sangat fisik dan konvensional, di mana ada masyarakat yang menabung di kantor bank, lalu bank memutarnya untuk modal usaha pihak lain. Karakteristik utama di era undang-undang ini adalah eksistensi bank yang identik dengan fisik kantor cabang, dokumen kertas, dan verifikasi tatap muka. Namun, memasuki abad ke-21, teknologi melaju tanpa rem. Muncul internet banking, mobile banking, hingga puncaknya lahir digital bank tanpa kantor fisik sama sekali. Pengertian di undang-undang lama mulai usang dan tidak lagi mampu memayungi realitas di lapangan. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang populer disebut UU P2SK. Di dalam UU P2SK ini, hukum kita akhirnya secara resmi memberikan pengakuan kuat terhadap bank digital. Regulasi baru ini tidak lagi kaku mewajibkan bank memiliki jaringan kantor fisik yang masif. Konsep hukumnya bergerak dari bank sebagai tempat menjadi bank sebagai aktivitas layanan. Selain itu, integrasi teknologi seperti pemanfaatan data pribadi nasabah dan kecerdasan buatan kini memiliki koridor hukum yang lebih jelas di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Selanjutnya ialah berkaitan dengan regulasi yang turut mengatur adanya perbankan. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Lebih jauh, pada adanya kelembagaan yang terkait, dapat kita lihat
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan perubahannya. Kemudian selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang biasa kita kenal sebagai Undang-Undang P2SK, di mana merupakan Omnibus Law sektor keuangan sebagai regulasi terbaru serta turut mengubah ketentuan pada 17 peraturan undang-undang itu sendiri yang berada pada sektor keuangan. Lebih jauh, kita juga melihat adanya peraturan turunan serta sektoral lainnya yang termaktub berada pada peraturan pemerintah, POJK, serta PBI. Kemudian Baik, dalam menjalankan fungsinya, bank ini memiliki beberapa prinsip, yang diantaranya yang pertama adalah prinsip kehati-hatian, yang mana artinya bank memiliki suatu kewajiban dalam melakukan suatu tindakan secara berhati-hati. Sebagai salah satu contoh adalah ketika memberikan suatu pinjaman atau kredit terhadap nasabah. Dalam hal ini, bank perlu melakukan suatu identifikasi, apakah nantinya nasabah mampu untuk membayarkan kembali atau tidak. Lalu yang kedua adalah prinsip kepercayaan. Dalam hal ini, bank juga perlu memberikan suatu kepercayaan terhadap nasabah, yang mana dalam hal ini nasabah nantinya akan menyimpankan dananya di bank. Maka dari itu, bank harus memberikan suatu kepercayaan bahwasanya dana yang disimpan dapat dijaga secara aman dan dapat digunakan di kemudian hari. Lalu yang ketiga adalah prinsip know your customer atau mengenali konsumen, yang mana artinya bank ini harus mengetahui siapa yang memiliki dan menggunakan rekening nasabah tersebut. Dalam hal ini berfungsi untuk mencegah adanya suatu tindak pidana berupa pencucian uang atau tindak pidana lain yang berfungsi untuk mengalirkan dana dari suatu bank ke bank lainnya. Lalu yang keempat adalah prinsip kerahasiaan, yang mana dalam hal ini bank perlu merahasiakan data-data yang dimiliki nasabah, sehingga nantinya data-data tersebut tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada jenis dan usaha bank. Dalam sistem perbankan Indonesia, bank dapat dibedakan berdasarkan jenisnya ke dalam dua kategori, yaitu bank umum dan bank perekonomian rakyat atau BPR. Jenis bank pertama ini bank umum yang biasanya melakukan kegiatan usaha secara konvensional ataupun secara prinsip syariah. Mereka juga memberikan jasa dan juga lalu lintas pembayaran yang dapat kita sebut sebagai bank swasta seperti Bank Mandiri, BCA, ataupun BRI. Dan selanjutnya ada Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mereka berfokus untuk melayani masyarakat kecil, UMKM, dan usaha kecil lainnya. Selanjutnya ada usaha ataupun kegiatan dari bank. Menurut fungsi intermediasi, kegiatan bank itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, seperti memberikan jasa tabungan, giro maupun deposito. Dan yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredit konsumtif, di mana bank dapat memberikan bantuan untuk KPR ataupun cicilan kendaraan bermotor. Yang kedua, kredit produktif, di mana bank dapat memberikan modal usaha untuk modal kerja dan investasi, dan juga UMKM bagi masyarakat. Dan yang terakhir, bank di sini berfungsi untuk memberikan jasa perbankan lainnya, seperti transfer dana, clearing, safe deposit box, kartu debit dan kredit, layanan pembayaran tagihan, dan juga jual beli valuta asing. Dan tidak kalah penting, mereka juga memberikan mobile banking dan internet banking bagi para nasabahnya. Berbicara mengenai perbankan, kita pasti sering mendengar satu lembaga yang bernama LPS. LPS adalah singkatan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Seperti namanya, lembaga ini berfungsi untuk menjamin dana nasabah yang disimpan dari bank. Sehingga ketika bank mengalami kebangkrutan atau pencabutan izin usaha, maka LPS berfungsi untuk menjamin dana nasabah untuk menggantikannya dengan maksimal penggantian sebesar 2 miliar
per nasabah per bank. Selain sebagai penjamin simpanan, LPS memiliki tugas dan fungsi lain, yakni sebagai penjaga stabilitas perbankan. Ketika bank mengalami kesulitan, LPS berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun korektif untuk mencegah agar kondisi tersebut tidak berdampak pada stabilitas keuangan. Kemudian fungsi lain yang ketiga, yakni LPS dapat melakukan resolusi bank. Resolusi bank ini dilakukan ketika bank mengalami kegagalan atau tidak dapat beroperasi kembali. Resolusi bank ini dapat dilakukan melalui 4 cara, yakni yang pertama melalui penyertaan modal sementara, yang kedua melalui purchase atau dan assumption, yang ketiga melalui bridge bank, dan yang terakhir melalui likuidasi. Kesimpulannya adalah LPS ini penting bukan hanya untuk menjamin simpanan nasabah, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.